Pagi ini saya akan sharing sama saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul mendengar suara Tuhan. Ya, listening to God, mendengar suara Tuhan. Kita langsung saja baca ayatnya ya. Yesaya pasal 55 ayat 1 dan 2. Saya akan baca ayat yang ke-1 lalu ayat 2-nya sama-sama kita baca saudara ya. Yesaya 55 ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Ayo hai semua orang yang haus, dikatakan marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat yang kedua, mari bersama-sama serempak keluarkan suara saudara, baca ayat ini 2 dan 3. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sekali lagi tema firman Allah pagi ini kita bicara tentang mendengarkan suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Tahukah saudara bahwa ternyata kunci keberhasilan, kunci kemenangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu ternyata kuncinya itu terletak kepada yang namanya mendengar suara Tuhan. Jadi sebetulnya kunci kemenangan kita sudah dibuka sama Alkitab, diberitahukan kepada kita. Ya, kunci keberhasilannya itu ada pada Yesaya pasal 55 ayat 1 dan 2, terutama ayat kedua. Saya baca ulang sekali lagi supaya saudara klik mendapatkan yang dimaksudkan oleh pewahyuan firman Allah pagi ini. Saya baca ayat yang kedua ya. Mengapakah kamu belanjakan uang, dikatakan untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Perhatikan baik-baik kalimat ini. Dengarkanlah aku. Saya ulang sekali lagi. Alkitab katakan, firman Tuhan katakan begini. Dengarkanlah aku, dikatakan Tuhan, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sajian yang paling baik Tuhan berikan pada kita. Jadi jelas saudara ya, berdasarkan ayat firman Allah ini Tuhan berkata kepada kita, kalau kita ingin mengalami yang namanya sajian yang paling lezat, kita ingin mengalami yang namanya keberhasilan yang paling baik, kuncinya sudah dibuka sama Tuhan. Password rahasianya sudah dibuka, rahasianya kepada kita, bukan kepada orang luar di sana, tapi kepada orang dalam. Kepada siapa? Kepada kita anak-anaknya lah. Kepada setiap kita anak-anaknya, kepada setiap kita yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat kita, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kepada anak-anak Allah, kepada anak-anaknya inilah rahasianya itu dibuka. Passwordnya, kunci membukanya sudah dikasih tahu sama kita. Kuncinya apa? Kuncinya adalah dengarkanlah aku. Kuncinya adalah dengarkan Tuhan, dengarkan suaranya. Saya mau tanya dulu sama sobat saudara semua, sebelum saya melanjutkan pengajaran firman Allah ini, apakah saudara ingin mengalami berkat yang terbaik daripada Tuhan? Anda boleh jawab lewat chatting. Saya mau tanya sekali kepada Anda, apakah saudara semua masing-masing saudara ingin mengalami, saudara ya, ingin mendapatkan yang namanya berkat, ingin mendapatkan yang namanya keberhasilan, ingin mendapatkan yang namanya kemenangan dari Tuhan. Dan kemenangan itu adalah yang paling baik, berkatnya yang the best, yang terbaik Tuhan kasih sama saudara. Ingin mendapatkan itu? Kalau engkau ingin katakan amin, saya ingin mendapatkan yang paling baik. Kalau betul engkau mengaminkan, engkau meyakinkan dirimu ingin mendapatkan yang paling baik daripada Tuhan. Ingat, sekali lagi saya katakan,
kuncinya, passwordnya, rahasia itu sudah dibuka buat kita. Tuhan gak sembunyikan dari kita. Betul disembunyikan dari orang luar di sana. Tapi buat kita orang dalam, anak-anaknya dibuka passwordnya. Saya yakin kalau kita sudah berkeluarga, punya suami, punya istri, punya anak-anak, tidak ada rahasia kan di antara kita suami sama istri. Ada rahasia-rahasia yang penting, password-password yang penting. Misalnya passwordnya ATM kita, mobil banking kita. Saya yakin anak kita pasti tahu. Anak saya dari yang kecil sampai yang besar tahu passwordnya handphone saya. Tahu password rahasia kunci membuka iPad saya. Sampai ATM yang saya punya tahu. Istri, anak semua tahu. Yang kecil tahu cuman saya nggak boleh buka. Tapi tahu gitu ya, minimal tahu. Yang besar pun tahu gitu. Karena kami keluarga, kami orang dalam. Tetapi yang bersifat rahasia, saya tidak beritahu kepada orang luar. Saya hanya beritahu password kunci rahasia kepada orang dalam keluarga kami saja. Seperti itulah ternyata kunci rahasia, password rahasia untuk mengalami berkat yang paling baik, yang the best dari Tuhan. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang paling baik dari sorga, Tuhan sudah buka rahasia sama kita. Apa rahasianya? Dengarkan aku, kata Tuhan. Dengarkan suaranya. Nah, yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita menurut pengamatan saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, kalau saya mengamati setiap umat Tuhan, yang menjadi kendala dalam kehidupan kita, kenapa kita tidak mengalami berkat yang paling baik? Kita udah ngerti, mendengar suara Tuhan ya, ternyata kunci yang paling baik, berkat yang paling baik mendapatkan dari Tuhan. Tapi masalahnya gitu problemnya. Seringkali kendala kita ketika kita mendengar istilah kata mendengar suara Tuhan, listen to God. Pikiran kita, konotasi pemahaman kita, mendengar suara Tuhan itu berarti Tuhan itu berkata langsung audible kepada kita. Hai anakku, engkau mesti lakukan ini. Hai anakku, ini firmanku. Engkau mesti lakukan ini, kerjakan ini, jangan melanggar ini. Konotasi pemahaman kita mendengar suara Tuhan, listen to God, itu selalu Tuhan ngomong sama kita secara langsung. Atau seorang yang punya karunia kenabian, nabikah, nabiyakah, atau seorang yang punya karunia kerasulan datang kepada kita, atau seorang hamba Tuhan yang punya karunia nubuatan ini datang kepada kita berkata, Tuhan berkata loh kepada saya, ya untuk kamu pesannya begini, kamu jangan gini, kamu mesti pergi ke sini, lakukan ini. Seringkali pemahaman kita mendengar suara Tuhan, listen to God ini hanya sebatas ini. Atau Tuhan bicara kepada kita, ngomong sama kita lewat mimpi yang datang pada kita. Iya kan? Atau lewat doa, tiba-tiba kita datang satu penglihatan. Dapat satu vision dari Tuhan. Atau menurut kita, Tuhan bicara sama kita, Tuhan itu menampakkan dirinya sama kita dalam sebuah penglihatan. Dan seringkali menurut saya, batasan kita, pemahaman tentang listen to God, mendengar suara Tuhan, batasannya hanya sampai di sini. Saya mau katakan, itu persoalan loh buat kita orang Kristen. Kalau pemahaman kita yang namanya mendengar suara Tuhan, hanya batasannya hanya lewat Tuhan berfirman langsung kepada kita, berkata kepada kita, atau nabi, atau rasul, atau hamba Tuhan datang kepada kita, hai hambaku firman Tuhan berkata begini, atau lewat mimpi, atau lewat penglihatan. Sebetulnya bukan hanya sebatas itu. Saya yakin kalau saya baca dalam Roma 8 ayat 28, ada satu bentuk suara Tuhan. Ada suatu bentuk Tuhan bicara sama kita. Itu bentuknya seperti Roma 8 ayat 28. Lewat sebuah proses, lewat situasi, lewat keadaan, lewat masalah yang kita sebut, kok saya ngalami ini? Lewat satu keadaan yang kita berkata, itu musibah. Itu celaka. Itu malapetaka. Itu situasi yang sulit penderitaan kita hadapi. Seringkali kita memberi nama ini ujian, ini pencobaan. Padahal Roma 8:28 itu sebetulnya bentuk suara Tuhan kepada kita. Itu bentuk Tuhan sedang bicara sama kita lewat situasi itu. Jadi saya ingin pagi ini kita memahami bahwa
Yang namanya mendengar suara Tuhan, Tuhan ngomong sama kita, Tuhan sedang bicara nih kekinian sama kita. Itu bukan hanya dalam bentuk Nabi ngomong sama kita. Itu bukan dalam bentuk hanya Tuhan kasih mimpi sama kita. Itu bukan hanya konotasinya sebatas hanya lewat sebuah penglihatan. Tidak. Saya yakin ada satu bentuk Tuhan berbicara sama kita. Bahkan ini yang lebih sering. Ini yang lebih banyak kekinian di masa kini kita alami dalam hidup kita. Cuman kita nggak menyadarinya, itu masalahnya. Tuhan sedang bicara, kita nggak tahu. Karena pemahaman kita, Tuhan bicara itu hanya lewat nabi. Yang punya karunia itu, hanya lewat orang yang punya karunia kerasulan, hanya lewat hamba Tuhan, hanya lewat orang khusus, lewat mimpi, lewat penglihatan. Tuhan sedang bicara kita nggak tahu lewat apa? Lewat proses di mana Tuhan sedang mengatur hidup kita. Lewat ujian itu yang kita katakan malapetaka. Padahal Tuhan berkata apa? Dia sedang bicara di situ. Cuman kita nggak sadar. Makanya kita berontak. Makanya kemenangan tidak kita alami. Berkat yang paling baik yang disediakan, gagal kita mendapatkan. Disediakan, gak dapat meraih. Gak sadar bahwa apa yang kita alami, itu ternyata bentuk dia bicara sama kita. Coba lihat ayat ini, saya yakin Roma 8:28 ini salah satu bentuk suara Tuhan yang seringkali ini lolos. Kita tidak sadari dalam hidup kita. Roma 8:28 ini ayat yang sangat kita hafal dalam keseharian kita. Roma 8:28, saya ingin sama-sama kita membaca ayat ini saudara ya. Roma 8 ayat 28, 1, 2, dan 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini menarik. Alkitab katakan kita tahu sekarang, tadi nggak tahu, tapi sekarang harus tahu. Karena apa? Firman pengajaran sudah dibuka buat setiap kita. Kemarin-kemarin boleh gak sadar. Kemarin-kemarin boleh los kita gak tahu. Tapi sekarang Anda harus tahu. Lewat pengajaran firman yang dilepaskan sama saudara pagi ini. Apa yang kita tahu? Bahwa Allah itu ternyata turut bekerja dalam segala sesuatu. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Buat mereka yang mengasihi Dia. Jadi buat anak-anaknya yang dikasihi sama Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang namanya peristiwa apapun yang kita alami, itu tidak ada kebetulan. Dengarkan saya, setiap situasi, setiap kejadian-kejadian dalam hidup yang kita jalani, dengar baik. Itu bagi kita anak Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semuanya dalam kontrolnya Tuhan. Kalau saya kaitkan dengan pengajaran yang saya lepaskan sama saudara kemarin. Kalau saudara pagi ini menjadi anak Tuhan yang sedang menanti-nantikan menunggu pertolongan Tuhan. Saudara sedang menghadapi satu kasus masalah yang panjang masalahnya. Itu juga masalahnya. Gak kelar-kelar itu masalah. Gak selesai itu masalah. Saudara menunggu pertolongan Tuhan. Kok belum ada pertolongan Tuhan ya? Kok belum ada tanda-tanda kelihatan Tuhan buka jalan keluar? Dengar baik. Bukan berarti saudara tidak beraktivitas. Menantikan pertolongan Tuhan bukan berarti Anda berhenti dari kegiatan saudara. Tetap bekerja, tetap lakukan kegiatan saudara. Tetapi sambil aktivitas saudara, dengarkan perkataan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Mungkin dengan cara berdoa, mendengarkan firman Allah. Yang jelas begini saudara ya. Setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Yang kita sebut musibahkah, kejadian yang tidak nyaman. Ingat, itu tidak ada kebetulan. Percaya gini, ternyata dalam peristiwa itu Tuhan mau mendatangkan kebaikan. Di balik yang kita sebut musibah, celaka, mara bahaya, kesialan. Itu ternyata Tuhan sedang mengatur hidup kita. Di balik semua itu Tuhan bekerja, sedang beracara hidup kita. Tuhan ujungnya memberikan yang paling baik kepada kita. Dia beracara, dia sedang mengatur. Ada satu lagu lama berkata, jalan hidup orang benar, ya,
Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar itu diterangi sama Tuhan, diatur oleh Tuhan. Ada banyak lagu Mazmur Daud yang mengatakan jalan orang benar itu kalau dia hidup benar gak mungkin sampai tergeletak. Dia selalu beracara mengatur hidup kita. Kalau saudara mau bukti, bentuk suara Tuhan itu lewat situasi yang gak nyaman. Kalau kita gak ngerti, ini bentuk Tuhan bicara sama kita, oh kita bisa berontak. Kalau ada mau contoh, mau bukti, mari saya tunjukkan contoh sama saudara. Contoh peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Kalau kita baca kisah tentang Yusuf, apakah Anda berani berkata, oh Tuhan itu tidak pernah berfirman, Tuhan tidak pernah berbicara kepada Yusuf. Memang kita tidak ketemu kalimat itu. Tetapi tahukah saudara, sadarkah saudara bahwa ternyata Tuhan itu bicara sama Yusuf, Tuhan dekat sama Yusuf kehadirannya. Itu lewat apa? Lewat setiap peristiwa demi peristiwa yang dihadapi bersama Yusuf. Itu ternyata Tuhan sedang mengatur kehidupannya. Itu Tuhan ternyata sedang bicara sama Yusuf. Memang dalam mimpi dia bicara sama Yusuf. Tapi dalam peristiwa penderitaan yang dia alami, Yusuf tidak pernah berkata, wah ini kesialan. Ini musibah dalam hidupku. Tidak pernah dia katakan. Tetap perkataannya manis, sikapnya manis Yusuf. Mari saya tunjukkan contohnya saja lewat ayat supaya jelas. Kejadian 39 ayat 20, saya baca saja ayat ini, perhatikan kalimat demi kalimat yang ada. Dikatakan begini, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, Potifar maksudnya, dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Supaya bisa menghemat waktu, Anda langsung coba lihat gambar PowerPoint yang berikut ini. Pertanyaan saya kepada saudara pagi ini berdasarkan ayat yang barusan kita baca. Apakah saudara setuju, sepakat dengan saya bahwa penjara inilah yang membuat Yusuf akhirnya ketemu menghadap Raja Fir'aun? Setuju dengan saya, sepakat dengan saya, penjara inilah sebetulnya yang membuat Yusuf mengalami promosi sampai bisa ketemu menghadap Raja Fir'aun. Dipromosikan sama Raja Fir'aun. Saya tambah pertanyaan berikutnya berdasarkan ayat yang barusan kita baca. Apakah saudara juga setuju seperti yang saya katakan bahwa istri Potifar lah, tante Potifar lah adalah orang yang paling berjasa dalam promosinya Yusuf? Karena kita tahu ceritanya, saya pendekkan ujung singkatnya begini. Begitu Yusuf keluar dari penjara, Yusuf jadi pejabat tinggi di negara Mesir. Sebutlah dia menjadi seorang raja muda setelah Fir'aun. Kekuasaannya hampir sama dengan Fir'aun. Hanya tahtanya saja beda. Dia menjadi perdana menteri penasehat raja yang terkuat di situ. Saya yakin begitu dia jadi perdana menteri, menjadi orang yang terkuat setelah Fir'aun di kerajaan Mesir. Itu kalau misalnya kekinian dia, paparazzi kejar dia, wartawan tanya-tanya sama dia, diwawancara sama wartawan. Wartawan bertanya misalnya supaya Anda gampang memahami. Wartawan tanya gini, Tuhan Yusuf, kalau Anda mau berterima kasih karena jabatan yang tinggi Anda dapatkan, Anda menjadi orang yang top terkenal hari ini. Kalau Anda mau berterima kasih, yang pertama kali Anda berterima kasih kepada siapa? Saya yakin jawaban Yusuf kepada para paparazzi wartawan. Yang pertama, tentunya saya berterima kasih kepada Tuhan Allah yang sudah memberikan saya kebaikan yang paling baik, jabatan yang paling baik ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada tante Potifar. Saya yakin itu jawabannya. Karena tante Potifar yang telah memasukkan saya dalam penjara. Tante Potifar yang telah memfitnah saya, berzina, memperkosa dia, membuat saya masuk dalam penjara. Dan lewat penjara kita tahu, dia ketemu sama juru minuman. Kalau si istri Potifar nggak fitnah dia, memperkosa dia, suaminya Potifar, Tuan Potifar nggak masukkan dia dalam penjara. Kalau dia nggak masuk penjara, itu tahanan para raja loh. Yusuf ini kan budak. Kok masuknya tahanan para raja? Karena dia bermasalah dengan seorang cakrawirawannya Fir'aun. Panglima pengawalnya kerajaan Mesir. Pembesar yang hebat di Mesir. Makanya dijebloskannya di tahanan para pembesar. Kalau saya ikuti cerita Yusuf ya.
penderitaan, kesulitan, persoalan yang dihadapi Yusuf itu seperti kendaraan ini persoalan. Dengar baik-baik, catat baik-baik. Setiap kesulitan yang kita sebut musibah ini kesialan, ini celaka, ini mara bahaya, ini gak enak buat kita, ini cobaan yang gak menyenangkan. Itu adalah bentuk kendaraan dari Tuhan yang membawa kita kepada apa? Promosi. Yang membawa kita kepada apa? Kebaikan yang paling baik rencana Tuhan buat saudara. Cuman seringkali karena kita gak sadar ini adalah Tuhan sedang mengatur hidup kita. Kitanya gak sadar loss hal ini. Kita berpikir ini sial. Ini musibah celaka buat saya. Karena kita gak ngerti bahwa sebetulnya Tuhan sedang beracara itu untuk kehidupan kita. Sebetulnya itu adalah suara Tuhan untuk kita. Tapi kita gak sadar. Karena pemahaman kita, konotasi kita soal suara Tuhan itu lewat mimpi saja. Lewat Tuhan berfirman kita dengar atau lewat hambanya. Sebatas itu. Padahal lewat peristiwa yang kita jalani kita sebut musibah. Yang kita sebut celaka. Yang kita sebut kesialan Pak ini. Atau pencobaan atau penderitaan. Atau yang kita sebut aniaya. Saya sedang teraniaya Pak. Atau kita sebut saya lagi difitnah Pak sama orang. Difitnah itu udah enak loh. Atau Anda sedang mengalami ketidakadilan di tempat pekerjaan saudara. Atau Anda sedang mengalami namanya PHK hari ini. Atau apalah, Anda yang tahu peristiwa apa yang saat ini Anda menyebutnya ini kesialan Pak. Ini betul-betul musibah besar buat keluarga saya, pekerjaan saya. Saya gak tahu itu Anda menyebutnya apa. Tapi bisa jadi lewat firman Allah yang Tuhan buka buat setiap kita saat ini. Hei dengar jemaat Tuhan. Itu ternyata pengaturan Tuhan buat kita. Itu ternyata salah satu bentuk saya yakini. Ini suara Tuhan buat kita. Saya yakin Roma 8:28 ini adalah salah satu bentuk suara Tuhan yang kuat untuk setiap kita. Meskipun kita gak sadar, kita berkata ini kesialan, ini musibah. Kalau gak ada istri Potifar yang fitnah dia, saya yakin Yusuf waktu ngalami itu sangat tidak enak. Sangat gak nyaman buat dia, menderita buat dia. Tapi justru lewat itu dia ketemu sama juru minuman di penjara. Juru minuman itu yang menceritakan kepada Raja Fir'aun. Ada seorang yang kayak dewa bisa mengartikan mimpi. Karena Fir'aun lagi mimpi, ahli-ahlinya mimpi gak bisa menerangkan. Juru minuman ingat sama Yusuf, dipanggillah Yusuf. Saya mau katakan dari runutan detail cerita kehidupan Yusuf yang dialami dari mulai dibuang ke sumur. Sampai dijual jadi budak di Mesir. Sampai jebloskan jadi narapidana, masuk penjara. Itu adalah pengaturan Tuhan ternyata. Itu ternyata adalah Tuhan sudah beracara dalam hidupnya Yusuf. Dan Yusuf tidak berontak. Nanti kita lihat ayat akhir. Yusuf berkata, ternyata itu Tuhan yang atur hidupnya buat aku. Engkau merancangkan kejahatan, Tuhan membalikkan jadi kebaikan. Yusuf ngomong sama kakak-kakaknya. Itu terjadi apa yang dialami Yusuf pagi ini pun bisa kita alami. Bahwa ternyata musibah itu bentuk suara Tuhan loh. Yang kita mesti renungkan. Untuk kita tetap percaya. Saya mau kasih contoh lain. Mungkin kita gak usah baca ayatnya. Kisah yang mungkin Anda pernah dengar dia. Kisah Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 14. Dalam kisah ini Rasul Petrus itu tinggal di rumah seorang Simon penyamak kulit yang ada di Yope. Ya, Yope atau Yafo. Yope itu nama lainnya adalah Yafo, saudara ya. Nah, di Yope ini rumah Simon si penyamak kulit. Saya ingat beberapa teman saya pendeta, para gembala yang pernah tur Holy Land itu pernah mengunjungi rumahnya Simon si penyamak kulit. Dia cerita ini segala macam. Saya nggak bicara soal itu. Tapi ketika Petrus di rumah Simon penyamak kulit di Yope ini, Yope itu salah satu artinya adalah keraguan. Yope itu seperti seseorang, nanti saya ceritakan Yunus itu seperti di persimpangan jalan. Ketika mau memutuskan sesuatu itu penuh keraguan. Hari itu ternyata ketika yang namanya Rasul Petrus di Yope di rumahnya Simon penyamak kulit,
Dia itu ragu sama perkataan Tuhan. Maksudnya bagaimana sih? Jadi ketika dia di Yope di rumah Simon penyama kulit, di ayat 10 dia lagi berdoa. Ketika dia lagi berdoa, singkat kata begini, dia dapat penglihatan vision dari Tuhan. Petrus melihat langit sorga terbuka, dan dari sorga langit terbuka dia lihat ada kain yang besar, yang 4 simpul kain itu seperti terikat di atas itu turun. Diikat itu kelihatan melambung turun dari atas ke bawah sampai ke tanah. Dan Petrus lihat dari kain itu, saudara ya, dari 4 simpul yang disimpulkan di atas tadi, itu dia lihat kain yang besar itu penuh dengan binatang-binatang yang haram. Binatang kaki 4, binatang menjalar, termasuk binatang yang burung-burung di udara. Tapi yang Petrus lihat, yang Tuhan tunjukkan di kain yang besar turun dari langit, itu semuanya binatang haram. Tuhan ngomong gini tiba-tiba sama Petrus. Petrus, sembelih binatang itu, makan itu binatang. Petrus ngomong gini ketika Tuhan bertanya pertama kali. Petrus jawab, ya Tuhan Allah, aku enggak mau makan itu. Aku enggak pernah sekalipun makan binatang haram. Nenek moyangnya Petrus itu orang Israel ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Turun temurun enggak pernah makan binatang haram yang tidak tahir. Makanya Petrus jawab Tuhan, enggak Tuhan, aku enggak mau. Aku enggak pernah sekalipun makan binatang haram yang tidak tahir. Tuhan ngomong kedua kalinya. Ngomong yang sama, Petrus nolak lagi. Sehingga Tuhan ngomong ketiga kalinya. Ingat, selalu saya bilang sama saudara, Tuhan kalau sampai ngomong untuk urusan yang sama, masalah yang sama sampai 3 kali, berarti itu urusannya bukan sepele, itu sangat krusial dan sangat penting. Tuhan ngomong begini untuk ketiga kalinya, Petrus sembelih makan itu. Petrus gak mau, makanya ketiga Tuhan ngomong gini, Petrus yang aku katakan halal, Allah katakan halal, jangan kamu katakan haram. Itu padahal semua binatang haram loh. Anda ngerti ya, kalau Anda pengen tahu pendeta binatang haram itu apa saja, baca dalam kitab Imamat. Kepiting itu termasuk haram. Ya saudara ya, cumi-cumi termasuk haram, yang hoja itu haram semua. Ini bagi penggemar kepiting sama cumi-cumi, ini kayaknya peneguhan dari Tuhan Pak Pendeta ya kan. Dulu gak boleh, sekarang boleh. Tuhan katakan Petrus, yang Tuhan katakan halal jangan kamu katakan haram. Dan nanti kalau kita lihat di ayat 29, Petrus mau. Ternyata itu bicara tentang bangsa kafir, jangan dibilang kafir, jangan dibilang mereka najis. Karena mereka juga milik Tuhan. Itu inti kesimpulannya. Tapi Petrus tadinya menolak. Yope itu bicara keraguan. Petrus berkata, gak mau Tuhan, gak mau Tuhan. Tuhan bicara gak mau Tuhan. Bandingkan dengan kisah ini. Kisah tentang Yunus. Yunus pasal 1, saya baca saja deh. Ayat 2 dan 3, pendek ayatnya saya baca. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kata firman Allah kepada Yunus, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi jelas ya Tuhan katakan Niniwe itu satu kota yang sangat jahat. Saking jahatnya penduduk perbuatan kota Niniwe, kejahatannya naik ke sorga. Bikin Tuhan marah, mau dihukum. Tapi Tuhan baik, sebelum dihukum Tuhan ingin kasih tahu kabar kebaikan dulu. Keselamatan sebelum dihukum. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Gak mau dengar taat suara Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan ia pergi ke Yafo. Sebelum ke Tarsis lewat Yafo, lewat Yope. Ya. Dan mendapat di sana sebuah kapal akan berangkat ke Tarsis dan seterusnya. Jadi tujuannya ke Tarsis. Ngapain? Melarikan diri, gak taat, berontak. Gak mau Tuhan. Petrus tujuannya gak mau. Tapi ini gak mau. Gak mau Tuhan, dia katakan. Kenapa gak mau? Maklum, Tuhan saja ngomong kota ini kota yang jahat. Makanya Yunus gak mau. Saya pernah baca satu literatur tentang kejahatan kota Niniwe. Kalau Anda pernah baca, pasti seperti ini ceritanya. Niniwe itu kalau tangkap musuh, membunuh musuh, kejam caranya. Gak langsung terus dibunuh, enggak. Itu matanya dicungkil, salah satunya ya. Lalu dikasih garam, itu matanya dicungkil. Apa Anda ngeri itu? Atau itu para tawanan tidak dikasih makan berpuluh-puluh hari sampai lapar. Lalu sama penguasa disuruh kanibal, makan, memakan, bunuh dan dimakan. Disuruh jadi kanibal, makan orang. Itu kejahatan biadabnya kota Niniwe. Yunus ngeri.
Yunus marah sama kejahatan penduduk Niniwe. Makanya ketika Tuhan suruh dia untuk memberitakan firman kepada penduduk Niniwe, dia menolak, dia berontak. Aku enggak mau Tuhan. Walaupun dia enggak ngomong, tapi perbuatannya ketarsis lewat Yope, lewat Yafo. Yope itu seperti perempatan jalan. Mau nurut enggak ya? Mau taat enggak ya? Hari ini mungkin ada di antara saudara seperti di Yope, di persimpangan jalan. Mau taat gak suara Tuhan? Ketika Anda diperlakukan tidak adil oleh situasi. Anda difitnah sama orang. Rasanya mau berontak ini. Sadarkah saudara? Tidak ada yang kebetulan. Setiap peristiwa, setiap detail titik langkah kehidupan kita. Itu semuanya dalam pengaturan acaranya Tuhan. Jangan ada pemberontakan. Anda jangan tiru Yunus. Kalau mau tiru, lihat ini saudara ya. Ketika ada di Yafo atau Yope, keadaan yang tidak nyaman. Respon kita bukan seperti Yunus, tapi harus seperti Petrus. Kisah 10 khususnya ayat 29. Ini saya tulis 28, tapi intinya 29. Saya baca langsung 29 saja ya. Supaya tidak kepanjangan. Lalu kita berdoa. Perhatikan, itulah sebabnya. Ini Petrus yang berkata, itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil. Lalu datang kemari ke rumah Kornelius. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Tadinya kan dia bingung kan. Jangan bilang haram yang Tuhan katakan halal. Itu maksudnya adalah bangsa kafir, itu Kornelius. Tadinya dia gak mau. Aku hanya untuk orang Israel, bukan bangsa kafir. Hei Petrus, yang Tuhan katakan halal, jangan kamu bilang haram. Halal kamu bilang najis. Akhirnya dia nurut. Dia mau pergi ke bangsa kafir kepada Kornelius, orang Roma itu. Selamat dia. Tadinya keberatan, enggak mau Tuhan. Turun temurun nenek moyangku enggak mau makan itu. Sekarang dia berkata apa? Meskipun bertentangan dengan otaknya dia. Bertentangan dengan jalan pemikirannya dia. Akhirnya dia berkata, itulah sebabnya aku tidak keberatan Tuhan. Saya ingin respon kita seperti Petrus. Lewat pengajaran firman Allah, respon kita seperti Yusuf. Bukan seperti Yunus, menolak terang-terangan. Tidak mau Tuhan, kenapa? Ngapain gitu. Berontak dirinya, untuk apa ke Niniwe? Seringkali ketika kita mengalami ketidakadilan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami masalah, mulai kita berontak sama Tuhan. Kita mulai gak taat dalam perbuatan kita kepada Tuhan. Model seperti Yunus, kita mulai berkata gini, gak usah ke gereja, gak usah doa pagi lagi, gak usah doa lagi, percuma baca firman. Itu pemberontakan yang tanpa sadar kita gak nurut sama pengaturan bentuk suara Tuhan yang datang lewat situasi seperti ini. Saya tidak tahu Potifar, istri Potifar seperti apa yang sedang Anda hadapi seperti Yusuf. Yafo atau Yope seperti apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Tapi bersikaplah seperti Petrus. Tuhan, meskipun aku tidak nyaman situasi ini. Aku sakit hati difitnah dengan perkataan seperti itu. Aku lagi bangkit pekerjaan Tuhan. Tapi kalau ini Tuhan izinkan terjadi, aku tidak keberatan Tuhan. Bukan pemberontakan yang muncul. Nanti akan ada, saya tutup dengan ayat terakhir dengan cepat. Dengan 1-2 menit. Kejadian 50 ayat 20, saya baca dengan cepat ya. Memang kamu, Yusuf ngomong sama kakak-kakaknya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf katakan begini. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup satu bangsa yang besar. Bukan hanya memelihara dirinya. Bukan hanya memelihara keluarganya, bapaknya, kakak-kakaknya, bangsa Mesir. Bahkan bangsa-bangsa dipelihara oleh Yusuf. Wow, rencana yang paling baik, yang paling besar dialami oleh Yusuf. Bagaimana sikap Yusuf? Tidak ada berontak. Bahkan dia ngomong sama koko-kokonya, kakaknya. Kamu semua kakakku, abang-abangku telah mereka-rekakan kejahatan terhadap aku. Tapi Allahku telah mereka-rekakannya, mengatur semuanya, mendatangkan kebaikan untuk banyak orang, termasuk untuk keluarganya. Jangan ada sikap pemberontakan. Yusuf tetap nurut pada rancangan pengaturan Tuhan. Dengar baik, musibah yang kita sebut beri nama seperti itu.
celakakah, kesialankah. Jangan lupa, itu bisa jadi pengaturan Tuhan buat saudara pagi ini loh. Itu justru suara Tuhan yang berbicara. Justru suara Tuhan itu paling banyak, paling sering bicara sama kita itu model seperti ini. Memang Tuhan masih bicara lewat suara yang audible. Saya percaya Roh Kudus dalam diri kita itu hidup. Dia masih bicara sama kita. Masih bicara sama kita. Lewat firman-Nya dia bicara. Lewat nabi-nabinya dia bicara. Lewat mimpi. Ada banyak orang konseling sama saya tanya, saya mimpi ini Pak. Tuhan bicara lewat mimpi bisa. Lewat penglihatan bisa. Tapi yang paling banyak, yang paling sering yang kita gak sadar. Lewat peristiwa kehidupan sehari-hari. Kejadian ini, kejadian itu. Ternyata jangan ngomel ya. Itu bentuk pengaturan Tuhan. Kalau Anda ngomel gagal mengalami yang paling baik. Dari mulai dibuang di sumur sampai jadi budak itu kayak kendaraan pengaturan Tuhan. Sampai masuk penjara. Nggak enak, nggak adil. Tapi tiba-tiba promosi yang tinggi yang terjadi. Saya berdoa yang paling baik yang Tuhan katakan, yang paling lezat Tuhan kasih sama kita. Asal password kunci rahasianya dengarkan aku kata Tuhan. Hadapi situasi yang sukar tetap dengarkan Tuhan. Tetap taat sama Tuhan. Maka ujungnya yang paling baik, yang terbaik itu jadi bagian setiap saudara.